mempedulikan kaum menderita. Hai sahabat terkasih, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Program Renungan Life Spirit Sahabat Monsinyur Gabriel Manek kembali menyapa kita semua pada hari ini, Minggu 10 Juli 2022, Minggu Pekan Biasa yang ke-15. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan bersama-sama renungan yang akan dibawakan oleh sahabat Tiarma dari SNBM Samarinda. Sahabat terkasih, mari kita dengarkan bersama-sama. Selamat pagi, saya Tiarma Simarmata dari SMGM Samarinda, Kalimantan Timur. Firman Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, para sahabatku yang terkasih dalam Kristus, bacaan kita minggu ini pekan biasa kelima 10 Juli 2022. Kita akan merenungkan firman Tuhan dalam tema "Siapakah sesamaku manusia?".
Seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu Yesus tidak menjawab langsung jawaban dari pertanyaan ahli Taurat tersebut. Tapi Yesus mengarahkannya dengan menjawab, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Lalu ahli Taurat menjawab pertanyaannya sendiri setelah Yesus mengarahkan jawaban dari pertanyaan ahli Taurat tersebut. "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Lalu Yesus memberi penegasan kepada ahli Taurat, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Seringkali kita bersikap seperti ahli Taurat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menghadapi masalah, sering kita bertanya, "Tuhan, apa sih yang harus saya lakukan untuk mengatasi kesulitanku?" Lalu Yesus akan selalu mengingatkan kita untuk mengatasi masalah kita dengan mengutamakan kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Ya, tentu saja cara yang tidak melukai hati Tuhan, yang tidak mengecewakan hati Tuhan. Sebagaimana kita memperlakukan orang yang kita kasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi untuk mengatasi kesulitan itu, tetapi dengan tetap tidak menyakiti hati Tuhan. Tidak sampai di situ, ahli Taurat bertanya lagi sehubungan dengan "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Siapakah sesamaku manusia? Kali ini Yesus menjawab dengan perumpamaan. Adalah seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya begitu saja setengah mati di pinggir jalan. Lalu orang pertama yang lewat adalah seorang imam. Seorang imam pada masa itu pasti sudah tahu bahwa kita harus menolong sesama yang memerlukan. Tapi imam tersebut melihat orang itu, tetapi hanya melewatinya dari seberang jalan. Lalu orang kedua lewatlah orang Lewi. Orang Lewi juga pada masa itu adalah orang yang sangat mengetahui hukum-hukum Tuhan, yang sering berkecimpung di dalam bait suci. Ia melihat orang itu, tapi melewatinya saja dari seberang jalan. Lalu orang ketiga lewatlah orang Samaria. Ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, lalu membalut luka-lukanya. Tidak sampai di situ, dia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Lalu keesokan harinya ketika dia harus melanjutkan perjalanan, dia mengambil uangnya 2 dinar, memberikan kepada pemilik penginapan, lalu berkata kepada orang di penginapan, pemilik penginapan tersebut, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari 2 dinar ini, aku akan menggantinya waktu aku akan kembali." Lalu Yesus tidak menyimpulkan sendiri perumpamaannya tersebut. Kembali Yesus bertanya kepada ahli Taurat, "Siapakah di antara ketiga orang ini, imam, seorang Lewi, atau orang Samaria, menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Dan dengan mudah ahli Taurat itu menjawab, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian juga kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering hanya mampu melakukan, apakah kita bersikap seperti seorang imam, seorang Lewi, atau orang Samaria. Tapi seringkali kita bersikap seperti seorang imam, seperti seorang Lewi. Dan yang Tuhan inginkan adalah kita bersikap seperti seorang Samaria. Padahal pada masa itu orang Yahudi
membenci orang Samaria. Namun Yesus menampilkan tokoh orang Samaria lah yang tergerak hatinya oleh belas kasihan untuk menolong orang yang jatuh ke tangan penyamun. Padahal seorang imam dan seorang Lewi pada masa itu adalah orang yang sudah mengenal dan mengetahui hukum Taurat. Tapi ternyata mengetahui hukum kebenaran tidak cukup tanpa perbuatan untuk dapat dikatakan sebagai siapakah sesama manusia. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita hanya mampu menolong orang yang baik kepada kita. Kita mampu menolong orang lain jika kita berharap suatu saat dia juga akan menolong kita dan mungkin sering menolong kita. Seringkali juga kita hanya menolong orang yang kita kenal dan orang tersebut mungkin bersikap tidak tahu terima kasih, lalu kita akhirnya menyesal telah menolong orang tersebut. Seringkali kita dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Pada renungan hari ini, sikap orang Samaria mengajarkan kepada kita untuk menolong siapapun yang layak untuk kita tolong, yang ada di sekitar kita, yang kita temui. Tidak memandang orang tersebut dari suku kita, dari agama kita, atau bahkan dari orang yang mempunyai permusuhan dengan kita. Sanggupkah kita melakukannya? Sehingga kita menjadi sesama manusia bagi orang lain? Apakah kita menunggu harus menjadi orang yang kaya raya agar mampu menolong orang lain di sekitar kita? Seperti orang Samaria lakukan, dia menolong dengan apa yang ada padanya. Dia membalur dan membalut luka-luka dari orang tersebut, lalu menaikkannya ke atas tunggangannya, kuda tunggangannya yang dia miliki, lalu membawanya ke penginapan, lalu merawat dengan apa yang dia mampu merawat, lalu akhirnya dengan meninggalkan uang 2 dinar yang ada padanya dan dengan harapan itu cukup untuk perawatannya, dan jika kurang ia akan membayar lagi ketika ia datang kembali. Ia membantu dengan apa yang ada padanya, bukan karena berlebihan. Mampukah kita bersikap seperti orang Samaria tersebut? Inilah refleksi kita pada hari ini. Terima kasih. Sahabat terkasih, demikianlah renungan Life Spirit pada hari ini. Terima kasih kepada
kepada sahabat Tiarma dan terima kasih juga buat kita semua. Dan jangan lupa untuk selalu dukung SMGM Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Semangat melayani